Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Dividen stok bagus, Passive Income 22%, Laba naik 88%, PER 5 kali, dan ROE 36%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang sangat terkenal dengan pembagian dividennya yang besar. Di tahun 2021, dividen yield saham ini mencapai 22,7% apabila menggunakan harga saat video ini dibuat. Tidak hanya dividen besar, kinerja perusahaan juga terlihat baik hingga akhir tahun 2021. Laba naik 88%, rasio ROE dan NPM di atas rata-rata, dan aset mencapai 273 juta dolar. Pertanyaannya, apakah saham ini layak untuk dimasukkan ke dalam portofolio? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Hexa punya aset 273 juta dolar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 256 juta dolar. Artinya, aset perusahaan naik 17 juta dolar atau 6,64% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 273 juta dolar, perusahaan punya persediaan sebanyak 124 juta dolar. Artinya, 45,42% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 17 juta dolar atau 15,89%. Selain persediaan, ada juga piutang usaha pihak ketiga. Dari total aset 273 juta dolar, perusahaan punya piutang usaha pihak ketiga sebanyak 88 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 19 juta dolar atau 27,54%. Kedua, liabilitas. Hexa punya liabilitas 130 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 81 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 49 juta dolar atau 60,49% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 130 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak berelasi sebanyak 76 juta dolar. Artinya, 58,46% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 42 juta dolar atau 123,53%. Selain utang usaha pihak berelasi, ada juga uang muka pelanggan. Dari total liabilitas 130 juta dolar, perusahaan punya uang muka pelanggan sebanyak 12 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 8 juta dolar atau 200%. Ketiga, ekuitas. Hexa punya ekuitas 142 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 174 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan turun 32 juta dolar atau 18,39%. Nah, dari total ekuitas 142 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 105 juta dolar. Artinya 73,94% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 32 juta dolar atau 23,36%. Keempat, pendapatan. Hexa punya pendapatan 308 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 172 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 136 juta dolar atau 79,07% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Hexa punya biaya pokok penjualan sebanyak 227 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 123 juta dolar. Berarti biaya pokok naik 104 juta dolar atau 84,55% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. Hexa mampu menghasilkan laba sebanyak 38,9 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 20,68 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 18,22 juta dolar atau 88,10% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Hexa punya ROE 36,35% dengan NPM 12,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 91,43%.
rasio keuangan Hexa sangat baik untuk aspek profitabilitasnya. Meski begitu, DER saham ini sangat tinggi, di mana hampir mencapai angka 100%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,99 kali dan PBV 2,18 kali. Saham Hexa mempunyai valuasi PER yang rendah. Hal ini karena terjadi kenaikan laba sekitar 88% di tahun 2021. Meski begitu, angka PBV saham ini sudah cukup tinggi. Hal ini karena Hexa sering membagi dividen dengan nominal yang besar dan membuat ekuitasnya tidak bertumbuh signifikan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset berasal dari penambahan persediaan dan piutang usaha. 2. Liabilitas naik karena ada utang usaha pihak berelasi yang bertambah. 3. Ekuitas berkurang karena ada penurunan saldo laba. 4. Kenaikan laba berasal dari pendapatan yang naik hingga 79%. 5. Rasio keuangan berada di atas rata-rata, hanya saja DER perusahaan ini sudah cukup tinggi. 6. Valuasi PER masih rendah, tapi tidak dengan PBV-nya. Demikian analisa singkat saham Hexa berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Thank you.